Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam PJOK. Untuk kelas 10 pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai senam lantai ya di semester 2 pertemuan pertama. Sebelum belajar atau sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dalam belajar. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Kita mulai saja ke pembahasan materi untuk PJOK kelas 10 ya, pertemuan pertama di semester 2, yaitu materi tentang senam. Senam ini berasal dari bahasa Inggris, istilahnya disebut dengan gimnastik ya. Kemudian istilah lainnya dari bahasa serapan dari bahasa Yunani yaitu gimnos, yang artinya telanjang. Telanjang yaitu berarti menampilkan kemampuan dalam melakukan gerakan-gerakan senam di depan umum ya. Jadi bukan telanjang arti yang lain. Oke, kemudian secara harfiah senam diartikan sebagai latihan jasmani yang dilakukan secara sengaja, sistematis, kemudian dengan tujuan tertentu baik untuk kesehatan, prestasi, hiburan atau rekreasi, dan juga pendidikan ya. Pendidikan di sini seperti sekarang kita membahas melalui dalam video ini, yaitu berkaitan untuk kegiatan pembelajaran. Oke, pertandingan pertama ya senam ini dipertandingkan yaitu pada tahun 1963 menjelang berlangsungnya Ganepo ya. Yaitu pada saat itu pencetusnya presiden pertama kita juga ya, yaitu Presiden Soekarno. Kemudian pada level nasional dilaksanakan di PON ke-7 di Surabaya ya. Itu sekilas mengenai gambaran mengenai senam ya, sejarah senam. Kita lanjut saja ke pembahasan materi yang akan kita pelajari dan mungkin nanti kalian praktekkan pada saat pertemuan ya. Oke, senam lantai. Senam lantai di sini yang akan dipelajari itu tentang lompat kangkang, lompat jongkok, dan guling depan. Lompat kangkang yaitu gerakan melewati atau melompati suatu alat dengan cara bertumpu pada alat tersebut. Dalam suatu kejuaraan senam lantai tersebut dinamakan kuda-kuda lompat ya. Jadi tumpuannya ini namanya kuda lompat. Kalau lagi pembelajaran bisa menggunakan atau menggunakan teman sebagai tumpuan ya untuk melompatnya. Teman sendiri nanti kita bahas. Oke, kemudian lompat jongkok, gerakan melompat dilanjutkan dengan posisi jongkok di atas peti lompat ya, diakhiri dengan jongkok setelah melompat ke depan ya, diakhiri dengan jongkok. Ini menggunakan peti lompat, bisa menggunakan balok atau menggunakan kursi yang sesuai ya di ketinggiannya. Kemudian yang ketiga guling depan, yaitu gerakan menggulingkan badan ke depan pada matras mulai dari sikap berdiri, kemudian menggulingkan badan dan diakhiri dengan posisi jongkok ya. Kita mulai saja dengan pembahasan pertama, yaitu tentang lompat jongkok ya. Sebelumnya tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan dan kalian pelajari, yaitu dari proses pembelajaran senam ini kita memiliki kesadaran tentang arti penting merawat tubuh sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dengan menjaga kebugaran, kemudian dengan melakukan aktivitas olahraga, diharapkan kita memiliki kesadaran kita menjaga tubuh kita agar tetap sehat, bugar, dan juga terhindar dari penyakit. Menunjukkan perilaku bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran keterampilan gerak senam ketangkasan. Jadi nanti pada saat praktek harus tetap fokus pada sarana dan prasarana yang dipakai, harus dijaga jangan sampai berantakan ya, dirapihkan kembali.
Menunjukkan sikap santun, toleransi selama dan atau setelah melakukan aktivitas gerak senam ketangkasan. Diharapkan peserta didik mampu menganalisis, mempraktikkan rangkaian gerak guling depan dengan baik, serta menunjukkan sikap sportivitas, kerjasama, dan disiplin. Itu yang menjadi tujuan dari kegiatan pembelajaran yang akan kita bahas bareng bersama ya. Kita mulai saja. Oke, pembelajaran keterampilan gerak lompat kangkang. Mula-mula berdiri tegak menghadap peti lompat. Nah, di sini saya gambarkan dengan menggunakan teman yang membungkuk ya. Ada teman di depan, kemudian dari yang belakang ini ancang-ancang untuk melompat ya, dengan menolak pada punggung bagian belakang punggung teman ya. Kalau di pertandingan tadi menggunakan peti lompat. Ya, kemudian lakukan lompatan ke arah peti lompat atau teman yang membungkuk dengan menggunakan kaki sebagai tolakan sampai kedua tangan menyentuh bagian atas peti lompat atau punggung teman. Nanti kedua telapak tangan menempel ya, seperti pada gambar kedua ini. Kemudian pada saat tangan menyentuh bagian atas peti lompat atau punggung teman, buka kaki selebar mungkin ke samping. Jadi dibuka seperti gerakan split ya, ke samping. Pada saat posisi turun ya, atau di akhir gerakan turun kembali ke posisi awal melompat, yaitu berdiri. Gerakan ini lakukan berulang-ulang ya, bergantian hingga gerakannya terasa luas dan baik. Oke. Itu mengenai pembahasan gerakan lompat kangkang. Selanjutnya lompat jongkok ya. Pembelajaran lompat jongkok diawali dengan berdiri tegak menghadap peti lompat. Nah, ini yang kotak ini merupakan peti lompat ya. Kemudian lakukan lompatan ke arah peti lompat dengan menggunakan kaki sebagai tolakan. Menolak dengan kaki, ayunan lengan sampai ke atas ya. Dan mendarat dengan kedua kaki di atas box bersama kedua tangan. Jadi melompat dengan dua kaki, kemudian mendarat di atas boxnya. Setelah mendarat, kemudian lanjut meloncat lagi atau melompat lagi dengan tolakan dua kaki hingga turun kembali ke posisi awal melompat ke bawah. Nah, seperti itu. Nanti baloknya bisa ada 2, ada 3 yang bisa digunakan ya. Ini bisa dipraktekkan di rumah juga ya, sama seperti tadi lompat kangkang. Cari alat yang sesuai yang dapat dipraktekkan di rumah masing-masing. Ya, turun kembali ke posisi awal, ya, kemudian lakukan berulang-ulang hingga gerakannya dapat dikuasai dengan baik. Oke, itu materi tentang keterampilan gerak lompat jongkok. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu pembelajaran guling depan. Nah, guling depan mungkin sebagian besar sebetulnya dari SD mungkin ada yang udah pernah mempelajari, SMP juga. Nah, ini tentu akan lebih mudah ya sebetulnya untuk gerak dasar anak. Biasanya anak udah bisa, ada yang anak masih usia 2 sampai 3 tahun juga udah mulai belajar, udah mampu melakukan gerakan guling depan walaupun misalkan gerakannya belum baik, masih ke kanan atau ke kiri. Nah, kita pelajari bersama agar gerakan dalam melakukan guling depan ini dapat dilakukan dengan benar. Mula-mula yaitu berdiri tegak menghadap ke matras ya, dari berdiri. Nah, tempelkan kedua telapak tangan pada matras dan tempelkan dagu ke dada. Jadi tepak tangan tempel ke matras ya, dagu atau gado tempel ke dada. Tempelkan, gulingkan badan ke depan dengan sedikit dorongan kaki. Nah, jadi pada saat mengguling itu si kaki sedikit mendorong agar terjadi putaran atau mengguling ke depan. Pada saat mengguling, bagian punggung mengenai matras. Nah, jadi yang mengenai matras itu bukan kepala ya, tapi bagian punggung. Kalau kepala nanti gerakan si badannya tidak akan bulat
cenderung akan posisi badan itu akan tegak lurus ya. Nah, jadi harus berputar dengan posisi badan itu bergulingnya dengan bulat. Kemudian peluk kedua lutut pada saat mengguling. Peluk kedua lutut diakhiri dengan gerakan jongkok, tangan lurus ke depan lalu berdiri lagi. Nah, seperti pada gambar. Nah, ini misalkan ada yang ke kanan, ada yang ke kiri biasanya. Ya, tentu keseimbangan pada saat mendorong, kemudian tangan ya, tangan ini pada saat mengguling mungkin salah satu tangannya itu terlalu kuat. Misalkan dorongan kuatnya ternyata tangan kirinya ini menopang lebih kuat daripada tangan kanan, maka kemungkinan besar akan mengguling ke sebelah kiri ya. Begitupun sebaliknya. Jadi tangan ini pada saat menopang harus seimbang sehingga tidak akan berguling ke kanan atau ke kiri. Ini bisa dipraktekkan di rumah masing-masing ya. Boleh tapi tetap menggunakan matras atau kasur yang bisa menggunakan kasur juga ya, pelan-pelan, hati-hati dan tetap menjaga agar tidak terjadi cedera ya. Oke, itu berkaitan dengan 3 materi yang pembahasan kali ini, yaitu tentang lompat kangkang, kemudian lompat jongkok dan guling depan. Nah, selanjutnya silahkan kalian di rumah praktikkan ya senam lantai ya. Pilih salah satu senam lantai yang dapat kalian praktekkan di rumah. Misalkan ini saya contohkan saja, ini contoh ya, jadi tidak boleh kalian yang lain ya. Gerakan yang lain dari 3 tadi yang udah dipaparkan. Misalkan contoh mengambil senam lantai guling depan. Nah, bikin bagan di buku catatannya seperti pada gambar ya. Nomor, tahapan, kemudian mampu, tidak mampu, dan alasannya kenapa. Misalkan gini, untuk guling depan nomor 1 misalkan menempelkan telapak tangan ke matras, mampu tidak, tulis mampu. Oke lah, misalkan ya, tulis aja oke. Kemudian yang kedua menggulingkan badan, oh ternyata susah, misalkan tidak mampu, tulis aja tidak mampu. Alasannya kenapa, misalkan badan berguling terus ke sebelah kanan. Kemudian selanjutnya nomor 3 apa, nomor 4 dan selanjutnya sesuai dengan apa yang kalian pahami setelah kita mempelajari materi yang barusan. Oke. Itu nanti pada saat praktek ya, pada saat pertemuan buku catatan hasil kerja kalian tidak boleh hilang, nanti kita periksa bersama-sama dan dari bahan penilaian. Oke, untuk materi selanjutnya nanti di pertemuan kedua pada materi senam lantai ini nanti kita akan mempelajari tentang kombinasi lompat jongkok dan guling depan. Jadi nanti dipraktekkan secara kombinasi antara lompat jongkok kemudian langsung guling depan ya. Kemudian yang kedua pembelajaran kombinasi gerak senam lantai lompat kangkang, lompat jongkok dan guling depan ya. Lompat kangkang dulu, kemudian lompat jongkok, diakhiri dengan guling depan. Coba nanti kita praktekkan secara berkelanjutan. Oke, itu untuk pertemuan kali ini, pembahasan kali ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat, tetap jaga kesehatan di rumah masing-masing ya. Jaga jarak tentunya. Tidak lupa memakai masker apabila ke luar rumah ya. Oke, terima kasih. Semoga paham apa yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari bersama. Untuk hari pertemuan kali ini terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.